Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wida Anggreni dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, di Kota Makassar sendiri vaksinasi sudah dimulai pada bulan Januari 2021 lalu. Nah, tentunya saat ini program vaksinasi untuk mencegah COVID-19 ini masih berlangsung hingga saat ini. Sudah sampai tahap manakah untuk program vaksinasi di Kota Makassar? Saya sudah bersama dengan Ibu Nur Saida Sirajudin selaku PLT Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita bertemu lagi ya. Iya. Dan juga sudah hadir bersama kami Ibu Yeni Rahman selaku anggota DPRD Kota Makassar Komisi D. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, salam sehat ya Bu ya. Sehat. Baik, ini pandemi sudah 1 tahun lebih dan vaksinasi dipilih untuk mencegah COVID-19 termasuk juga di Kota Makassar. Kita mau tanyakan saat ini untuk program vaksinasi sendiri di Kota Makassar seperti apa? Sudah tahap berapa ini Bu Ida? Oke, terima kasih. Untuk vaksinasi di Kota Makassar yang sedianya kita mulai di 14 Januari yang dimulai oleh tahap pertama itu dengan SDMK, sekarang kita berada di tahap 2 pelayan publik ya, pelayan publik. Nah, untuk tahap 2 ini kita tetap masih berjalan, diutamakan dengan lansia ya. Lansia dengan pelayan publik utamanya guru-guru. Guru-guru untuk persiapan tatap muka di bulan Juli, dan lansia kenapa merupakan sasaran yang paling prioritas untuk dari Kementerian Kesehatan, karena lansia dilihat dari data itu yang paling banyak meninggal terkait dengan komorbid dari lansia tersebut. Nah, upaya-upaya pemerintah bagaimana mengatasi ini dengan mempercepat dilaksanakannya vaksinasi terhadap lansia. Tetapi kita masih berada di tahap 2 untuk pelayanan publik khususnya guru-guru. Saat ini masih fokus untuk pelayanan publik seperti guru kemudian juga lansia. Untuk saat ini untuk guru-guru sendiri sudah berapa persen untuk Nah, kalau untuk guru-guru itu TK sampai SMP itu khusus untuk Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar itu sudah mencapai 75%. Kami laksanakan itu ya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan kurang lebih 2 minggu di lapangan Karibosi. Nah, untuk SMA, karena SMA itu di bawah naungan provinsi, itu kami laksanakan di Poltekkes. Itu masih sedikit, masih kurang lebih sekitar 10% untuk SMA, tetapi tetap berlanjut. Nah, untuk sekarang ini untuk TK sampai SMP, untuk di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Makassar itu sudah kurang lebih 75%. Untuk lansia sendiri, apakah saat ini sudah banyak juga yang divaksinasi? Nah, sudah berapa persen? kendala kita di sini yang untuk lansia, kita masih sangat sedikit. Lansia kita sekarang itu per 1 Mei masih 14%. Dari total sasaran kita itu 102,55, baru tervaksin sekitar 104 orang, 761 cakupan. Jadi masih sekitar 14,4%. Nah, ini yang harus kita genjot ini. Lansia yang harus kita percepat. Bagaimana untuk mencapai 50% saja itu sudah alhamdulillah untuk lansia kita. Nah, ke depan untuk sementara ini ada permintaan vaksinasi ke Kementerian Kesehatan untuk bagaimana mengalokasikan vaksin terkait cakupan lansia yang sangat sedikit. Karena alokasi vaksin yang kami dapatkan dari provinsi itu terbilang sedikit juga untuk Kota Makassar. Itu terbilang sangat sedikit karena kita pahami bersama bahwa alokasi dari pusat juga untuk semua kabupaten kota juga ada masing-masing porsinya. Oke, dari Bu Yeni sendiri melihat untuk tahapan vaksinasi saat ini sudah berada di tahap kedua, fokusnya adalah pelayanan publik dan juga lansia. Bagaimana dari DPRD Kota Makassar melihat ini? Tentu saja program vaksinasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan tentunya kami sangat mendukung ya, apalagi vaksinasi ini merupakan salah satu program dari pusat yang tentunya akan dieksekusi oleh kabupaten kota. Saya melihat awal-awal tentang vaksinasi ini kan banyak ketakutan masyarakat ya, karena terlalu banyak berita-berita yang berkembang yang tentu saja belum ditahu kebenarannya ya. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya melihat
antusias masyarakat juga ini sangat baik. Jadi tentunya kami pasti akan tetap mendukung program vaksinasi ini, dan kami juga akan bersama dengan pemerintah kota untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bu Ida, untuk di Kota Makassar sendiri untuk alokasi vaksinnya sendiri berapa vial atau berapa dosis? Yang untuk kemarin itu kita mendapatkan yang termin pertama ya 130-500 sekian dosis itu yang pertama. Terus alokasi kedua yang dari pusat 18.800 sekian itu provinsi, itu kami dapat alokasi sekitar 7.000 lebih. Apakah itu cukup untuk mengcover semua masyarakat? Tidak cukup. Terbukti dengan banyaknya surat yang masuk ke dinas kota ya untuk permintaan vaksinasi, tetapi kami juga tetap mengacu pada arahan dari Kementerian Kesehatan terkait yang mana dulu sasaran yang diutamakan ya. Karena kalau kita mau sekaligus itu vaksin dari pusat juga terbatas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana agar supaya sasaran yang diberikan itu betul-betul sesuai dulu untuk sementara. Kenapa di pertama arahan dari Kementerian SDM Kesehatan yang pertama? Karena dia adalah garda terdepan untuk penanganan COVID-19. Terus yang kedua muncul lagi pelayan publik. Pelayan publik adalah di mana mereka yang selalu berhadapan dengan orang-orang dan setiap harinya dan tanpa melihat siapapun itu. Nah, sekarang lagi arahan Kementerian Kesehatan melihat perkembangan yang banyak meninggal itu lagi lansia. Jadi kita melihat lagi, jadi arahan-arahan dari kementerian itu dilihat dari bagaimana progres di lapangan. Nah, sekarang lansia kita prioritaskan karena lansia lah yang merupakan pasien COVID-19 yang banyak meninggal karena komorbidnya. Seperti itu. Tadi dikatakan bahwa untuk saat ini tidak cukup gitu ya untuk alokasi vaksinnya untuk di Kota Makassar sendiri. Bagaimana tanggapan dari DPRD Kota Makassar? Kalau mendengar dari penjelasan Dinas Kesehatan bahwa yang dibutuhkan itu belum memadai, ya tentu saja kita berharap dari pemerintah pusat memberikan perhatian untuk bisa memenuhi harapan-harapan dari masyarakat Makassar. Karena ini kan bisa juga dibuktikan dengan begitu semangatnya ya, saya melihat dari Dinas Kesehatan. Jadi luar biasa kinerja mereka ini kan bisa terukur. Jadi menurut saya ketika kinerja itu memang sudah bagus, apa salahnya ketika kita pun mendukung dari pusat. Tapi dukungan seperti apa yang kemudian diberikan dari DPRD Kota Makassar terhadap program vaksinasi yang dilakukan oleh Pemkot Makassar? Ya tentu saja ini kan program dari pusat, sekiranya memang bisa dialokasikan dana untuk vaksinasi, ya pasti insya Allah kami juga akan mendukung soal itu. Tapi ini kan kita menunggu arahan dari pusat, tidak serta-merta kan keinginan daerah langsung kita bisa eksekusi begitu saja, karena kita ini harus mengikuti aturan-aturan yang ada seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi, saudara. Usai jeda berikut ini kita akan masih membahas mengenai program vaksinasi yang berlangsung di Kota Makassar. Tetap bersama kami di Sapa Spesial. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, masih membahas mengenai program vaksinasi di Kota Makassar. Saat ini sudah memasuki tahap kedua yang di mana sasarannya adalah pelayan publik dan juga lansia. Sejauh ini Bu Ida, apa kendala yang kemudian dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar dalam program vaksinasi di tahap kedua ini? Iya, kalau misalnya kendala-kendala yang itu alokasi vaksinnya saja sebenarnya, karena kalau kita lihat, andaikan bahwa tidak dibatasi sasaran-sasaran yang dialokasikan, itu kemungkinan besar semua sudah tervaksin. Sudah tervaksin karena terbukti banyaknya surat yang masuk ke Dinas Kesehatan untuk permintaan vaksinasi. Dan itu kami tidak bisa alokasikan semua karena terkait dengan
jatah vaksin kami yang didapatkan dari pusat. Nah, kemarin kami juga membuka vaksinasi pelayanan publik khusus guru, dan itu sudah tercover. Beberapa yang tidak sempat ke Karibosi itu sudah ditangani langsung oleh pihak puskesmas, karena kita upayakan 100% guru-guru yang ada di Kota Makassar itu sudah tervaksin. Nah, untuk lansia, kendala kami ya seperti itu tadi, lansia ini usia 60 tahun ke atas, di mana banyak kendala yang kita dapatkan. Pertama ya mungkin si lansia ini tidak ada yang memfasilitasi untuk pelayanan kesehatan. Nah, kemarin ada arahan dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk meningkatkan capaian lansia itu boleh 2:1. Jadi satu yang membawa lansia 2 orang itu boleh juga disertakan untuk divaksin. Nah, itu sementara kami jalankan juga di Kota Makassar. Akhirnya kemarin itu capaian kita meningkat sedikit dari 12 sebelum ada arahan tersebut, 12% naik ke 14,4% untuk sekarang ini. Jadi satu non lansia mengantar 2 lansia ikut tervaksin juga. Atau bagaimana kalau misalnya Bu, salah satu solusinya itu nakes saja yang mendatangi lansia? Nah, sementara ini kan kita ada data di kelurahan untuk lansia. Saya tahu Posyandu itu punya data yang bagus jadi tentang lansia. sudah ada data dari kelurahan untuk dialokasikan ke semua puskesmas untuk bagaimana mereka mencari si lansia ini. Tapi mudah-mudahan melalui arahan dari pemerintah kota, kedepannya kita akan melaksanakan namanya Gebiar Lansia. Gebiar Lansia itu kita minta dukungan dari semua pihak, baik kecamatan maupun kelurahan untuk mendatangkan, dan nanti kita akan bicarakan di mana tempat yang akan kita laksanakan. Sementara dulu ini permintaan vaksin dulu yang kami genjot-genjotkan ke pusat agar supaya alokasi vaksin itu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan seperti itu. Tapi respon dari pemerintah pusat sendiri terkait dengan jatah vaksin di Kota Makassar seperti apa? Apakah akan ditambah ke depannya atau bagaimana? Iya, kalau saya melihat situasi respon pemerintah pusat terhadap provinsi, kabupaten, kota yang melaju vaksinasinya itu alokasinya juga besar. Ya, alokasinya juga besar. Jadi kalau misalnya kelihatan kan di dalam program vaksinasi itu ada namanya Smile. Smile itu kelihatan logistik berapa yang keluar. Dilihat dari logistik berapa yang keluar, di situ yang mereka lihat. Kalau misalnya laju pelaksanaan vaksinasi juga tinggi, otomatis alokasi juga akan besar diberikan untuk kabupaten kota. Cuma memang alokasi itu yang turun ke provinsi itu berdasarkan semua kabupaten kota yang ada di Sulsel, tetapi untuk jatah alokasi vaksin Kota Makassar pastilah lebih besar daripada kabupaten kota lainnya. Kita pastinya menunggu bahwa vaksin ini nantinya akan cukup juga ya untuk Insyaallah. memvaksinasi semua masyarakat di Kota Makassar. Tadi dikatakan untuk lansia sendiri ada Gebiar Lansia, kemudian ada program 2:1 yang membawa 2 lansia, yang satunya non lansia bisa divaksin. Juga dari DPRD Kota Makassar melihat program yang kemudian dilakukan oleh Pemkot Makassar terkait dengan vaksinasi lansia ini seperti apa? Kalau yang disampaikan tadi sebenarnya kami juga baru mendengar ya tentang Gebiar Lansia ini. Itu baru wacana kita ke depan ini untuk betul-betul cepat Saya pikir itu adalah ide dari pemerintah kota. Cuman sekedar mengingatkan saja. Yang disampaikan tadi ini kan lebih ke arah yang lebih sederhana ya. Artinya bagaimana kalau mendatangi saja orang. Jangan sampai nanti lansianya nanti yang diajak. Enggak, ini masuk pemikiran saya. Jangan sampai lansianya nanti yang kayak diadakan di tempat yang tertentu langsung dibawa. Kalau saya sih lebih bagus saja dimasifkan, karena nakes-nakes kan ada di setiap puskesmas. Bagaimana kalau dia door to door aja seperti itu. Menindaklanjuti dari Ibu Yeni, pemerintah Kota Makassar melalui Makassar Recover itu ada relawan sekitar 10.000 nanti, di mana ada dokter dan nakesnya juga. Kemungkinan besar seperti apa yang Bu Yeni sarankan itu akan kami lakukan door to door untuk mencari si lansia. Tetapi tetap juga kita mengupayakan, karena beberapa juga lansia suka jalan-jalan, jadi tetap diadakan Gebiar Lansia. Tapi begitu mereka dilihat lagi capaiannya tidak memungkinkan ya, belum memenuhi capaian yang kita harapkan, itu tetap akan ada seperti itu Bu. Jadi melalui Makassar Recover ya, di mana ada tim relawan kita sebanyak 10.000, dokternya sebanyak 306 ya, dengan nakes perawatnya sekitar 5.000-an, itu yang nanti akan turun ke
rumah-rumah mencari lansia-lansia kita yang belum tervaksin. Ini door to door seperti Door to itu? door nantinya ke depan seperti itu. Ke depan nantinya akan door to door, itu kapan akan dilaksanakan seperti itu? Menunggu dulu alokasi vaksin dari pusat. Sementara bersurat ke pusat, jadi begitu vaksinnya ada ya mungkin akan dipikirkan. Yang jelas wacana itu sudah ada dari pemerintah Barangkali kota. masukan juga ya buat pemerintah kota dengan menjelaskan tadi tentang adanya relawan. Kalau saya melihat dia tidak perlu lagi mencari karena ada data dari kader Posyandu. Bagaimana kalau misalnya kader Posyandu itu juga harus dilibatkan ke dalam relawan tersebut, karena sepengamatan saya yang sering berinteraksi dengan masyarakat, sungguh luar biasa itu kinerjanya kader-kader Posyandu yang di bawah naungan puskesmas. Mereka tanpa ada kegiatan seperti ini memang data mereka itu lengkap. Jadi untuk mencari mereka tidak meraba-raba lagi, tetapi mereka sudah punya data yang nantinya pasti langsung bisa terdeteksi di mana lansianya itu berada. Iya Bu, iya. Betul Bu Yeni, memang nanti ke depannya kita akan kolaborasi tetap dengan semua Fasyankes, semua puskesmas yang ada di Kota Makassar beserta kader-kadernya. Itu mereka nanti akan berdampingan turun. Sesuai juga arahan kementerian untuk bagaimana juga nanti melibatkan pihak Babinsa dengan Babikamtibmas untuk tracer pasien COVID, itu nanti akan sejalan semua turunnya. Saat ini sudah jadi kader ini semua. betul-betul tetap dia harus tetap terberdayakan ya, berdayakan kader-kadernya karena mereka lah yang mengetahui situasi yang ada di masing-masing wilayah. Maksud saya gini, kekhawatiran saya jangan sampai begitu banyaknya relawan sampai mereka mereka ini tidak diberdayakan, padahal inilah sebenarnya bahagian dari pemerintah itu sendiri. Betul Bu, tetap kader diberdayakan. Mereka kader Posyandu itu adalah ujung tombak. Tapi saat ini data untuk semua penerima vaksin untuk lansia sudah terdata semua? Sudah terdata di kelurahan, kecamatan dan kelurahan masing-masing. Sisa bagaimana nanti menunggu alokasi vaksin dan kita eksekusi ke bawah, door to door. Dengan melibatkan kader tadi seperti Bu Yeni bilang, itu paling penting karena mereka sudah dari mereka selama ini kan kerja nggak digaji yang berapa juga, mereka sudah kelihatan kinerjanya. Untuk memberdayakan semua. Perpanjangan tangan mereka betul-betul luar biasa. Luar biasa kader Posyandu kita di lapangan. Oke, kita akan lanjutkan saudara usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Solusi. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Vaksinasi terhadap lansia juga dianggap penting karena di mana lansia juga banyak yang menjadi atau rentan untuk terkena COVID-19, apalagi yang memiliki penyakit penyerta ataupun juga komorbid, sehingga fokus untuk pemerintah Kota Makassar saat ini juga untuk vaksinasi terhadap lansia. Sejauh ini kita juga seringkali mendengar setelah divaksin ataupun juga pemberitaan setelah divaksin ada yang meninggal ataupun juga ada mengalami gejala-gejala setelah divaksinasi. Untuk di Kota Makassar sendiri khususnya untuk lansia, adakah kasus seperti itu atau sejauh ini aman-aman saja? Alhamdulillah sejauh ini aman-aman saja. Walaupun memang beberapa individu setelah divaksin itu malah mengalami hal-hal yang sifatnya ringan, seperti gatal-gatal atau ruam merah di tempat vaksinasi, terus demam, itu efek samping daripada vaksinasi tersebut. Tapi itu tidak merupakan hal yang sangat serius. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Nah, kalau sampai meninggal, alhamdulillah untuk di Kota Makassar belum ada kejadian seperti itu. Mungkin ada beberapa yang pernah diberitakan di media ya, bahwa ada yang sudah divaksin terus meninggal. Itu sudah kan setiap ada kejadian KIPI namanya ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu ada tim KIPI yang akan turun ke lapangan menginvestigasi apakah memang benar kejadian-kejadian yang itu adalah merupakan suatu ikutan vaksinasi atau bukan. Ya, beberapa yang sudah dikonferensikan itu terbukti bahwa bukan daripada efek vaksinasi. Itu karena dia menderita penyakit yang menyebabkan dia meninggal seperti itu. Saat ini jika lansia ataupun juga kita memiliki penyakit penyerta atau komorbid, saat ini juga sudah bisa divaksin? Sudah bisa divaksin, karena di dalam kriteria screening ada beberapa kriteria penyakit yang bisa divaksin. Jadi pada saat divaksinasi, yang melakukan screening di situ adalah seorang dokter. Jadi nanti kelihatan bahwa yang mana lolos untuk divaksin, yang mana tidak lolos untuk divaksin. Seperti itu dengan melihat daftar screening yang ada. Penyakit-penyakitnya ada di dalam daftar screening. Yang boleh
Boleh ada di dalam disebutkan? lembar screening. Seperti hipertensi, yang di awal hipertensi itu hanya bolehnya 140/90, sekarang sudah meningkat jadi 180/100. Apa enggak terlalu berani itu kesehatan biar yang tensinya naik? Itu sudah melalui divaksin. penelitian oleh PABDI ya, Persatuan Dokter Ahli Penyakit Dalam. Mereka merekomendasikan untuk itu, dan alhamdulillah tetap berjalan seperti biasa. Tetap juga yang namanya kan dokter yang screening. Walaupun dalam screeningnya itu mengatakan boleh atau tidak, si dokter lagi yang mempunyai pengalaman notabene selalu ketemu dengan si pasien pasti akan menentukan, oh ini boleh, ini tidak boleh, seperti itu. Tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum ini, katanya mekanismenya juga saat ini ada yang baru gitu, ada yang berubah. Biasanya kan kita harus melalui 4 tahap ya untuk pendaftaran, screening, kemudian harus tes tekanan darah, terus vaksinasi. Saat ini katanya dipersingkat, bagaimana Bu Ida? Untuk sekarang itu hanya 2 meja saja. Jadi untuk pendaftaran biasa itu di meja 0 itu tidak terhitung. Jadi meja 1 untuk screening dan vaksinasi, meja 2 untuk pendaftaran dan observasi. Itu yang betul-betul memungkinkan bahwa di dalam sistem itu tidak ada lagi pencatatan bahwa pasien tunda. Ya, jadi betul-betul sudah dipilah di tempat screening di meja 1 bahwa memang sudah bisa divaksin. Seperti itu. Berarti divaksin dulu baru diobservasi? Iya. Semua seperti itu, dari awal juga vaksin dulu baru observasi, tapi dia di meja 4 kemarin. Vaksin itu di meja 3, observasi di meja 4. Bu, ini bagaimana melihat ini dibuat lebih efektif ya? Dibuat lebih efektif. Jadi biasanya harus melalui 4 tahap, kini hanya 2 tahap saja? Dua tahap Bagaimana saja. melihat ini? Ya, kalau saya memposisikan diri saya sebagai orang awam ya, karena saya kan yang bukan latar belakang kesehatan. Ini yang harus tuntas di masyarakat. Ini kan ibaratnya kita dari awal kan dijelaskan bahwa ketika divaksin harusnya di-screening dulu, ditahu bagaimana latar belakang penyakit kita, barulah dilakukan vaksinasi. Ketika ini polanya berubah, ini harus bisa diyakinkan juga kepada masyarakat. Kita divaksin ini, kok divaksin dulu baru di-screening? Tetap sama, screening dulu baru vaksin. Screening dulu baru vaksin. Dalam meja 1 screening dulu baru vaksin. Jadi meja 2 pendaftaran observasi, seperti itu. Hanya untuk mengefektifkan pendaftaran saja kalau saya lihat dari sini. Tetapi semua yang dilakukan meja 1 sampai meja 4 tidak terlepas, tidak terlepas, ya? tetap. Cuma mengefektifkan saja mejanya. Saya kayaknya mau bertanya sebagai orang awam nih. Berapa hari sih tanggung jawabnya pemerintah Dinas Kesehatan terhadap orang yang sudah divaksin? Ini banyak pertanyaan, cuman kan kami jarang juga ketemu dengan Dinas Kesehatan kan, jadi barangkali juga sebagai masyarakat banyak juga lebih tahu gitu. Tanggung jawabnya itu sampai berapa hari? Setelah divaksin, apakah setelah dia divaksin cuma sehari, setelah itu di luar tanggung jawab Dinas Kesehatan? Tetap kita pantau. Seperti kemarin itu Sinovac. Di awal itu Sinovac itu jedanya 14 hari. 14 hari. Terus berkembang lagi 28 hari. Selama itu kami pantau. Selama pemberian vaksinasi di awal sampai dengan hari maksimalnya itu kami pantau. Nah, itu kami selalu di bagian observasi selalu kami informasikan ke pasien-pasien setelah divaksin, laporkan ke kami. Di dalam web untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga itu mereka langsung dimasukkan data-datanya kalau ada laporan untuk kami melihat apakah memang betul-betul ini KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi atau bukan. Itu kami tetap pantau sampai batas maksimal pemberian vaksin. Nah, setelah 28 hari untuk yang sekarang 28 hari, setelahnya itu kita tetap masih pantau. Karena kan sekarang jedanya dosis 1 ke dosis 2 28 hari. Setelah 28 hari tetap kita masih pantau. Makanya diperlukan dalam data-data si pasien itu ada nomor HP. Ada nomor HP dan kami juga men-share nomor HP untuk Dinas Kesehatan. Dan itu adalah pantauan puskesmas. Jadi begitu ada keluhan-keluhan pasca imunisasi, puskesmas dengan sigapnya melaporkan ke kami. Kami turun langsung ini investigasi. bisa disampaikan pada saat kapan ini? Selain di luar dari observasi 30 menit? Selain di luar, iya. Kan bisa jadi pada saat 30 menit belum ada gejala dia rasakan. Begitu pulang ke rumah, misalnya dia bermalam semalam, tiba-tiba dia demam, tiba-tiba ada gatal-gatal, itu bisa langsung dilakukan
dilaporkan ke puskesmas terdekat di wilayah kerjanya, di wilayah tempat tinggalnya, untuk mereka puskesmas itu memantau. Dan kami turun bersama, Dinas Kesehatan turun langsung bersama dengan puskesmas. Bisa langsung menuju ke puskesmas terdekat. Tapi dalam beberapa kasus belakangan ini bahwa sudah menjalani vaksinasi tahap pertama atau misalkan sudah 2 kali untuk vaksin tapi masih berpotensi untuk terkena COVID-19 kembali. Banyak seperti itu. Itu bagaimana? Iya. Vaksinasi kan di awal itu merupakan salah satu ikhtiar kita, bagaimana memutus mata rantai penularan COVID-19. Jadi bukan berarti serta-merta kita sudah divaksin kita bebas-bebas saja, tetap prokes berjalan seperti biasa, ya. Karena vaksinasi itu sebenarnya untuk mencegah, meminimalisir. Jadi misalnya kalau suatu saat dia juga terkena COVID karena prokesnya tidak ketat, ya. Jadi bisa tadinya misalnya belum divaksin, begitu sudah divaksin dia kena COVID, itu bisa meminimalisir penyakit tersebut. Artinya tidak terlalu parah lah kalau dia sudah divaksin. Tetapi bukan berarti bahwa sudah divaksin tidak terkena COVID lagi. Makanya tetap prokes dijaga. Tetap harus menjaga protokol kesehatan. Atau mungkin pada saat setelah divaksin antibodinya belum terbentuk atau bagaimana? Iya, sebenarnya sih begini, untuk terbentuk antibodi, makanya ada beberapa pertanyaan bahwa apakah sudah divaksin harus cek antibodi, ya? Antibodi itu sebenarnya kalau sudah divaksin tidak perlulah kita cek, tidak perlu kita cek karena ada beberapa indikator bagaimana antibodi itu terbentuk. Apalagi kalau usia di atas 40 tahun, mempunyai komorbid. Ya, tapi minimal dengan vaksinasi ada merupakan barrier, ada semacam apalagi penjaga dalam tubuh. Jadi minimal ada benda asing masuk, dia sudah diketahui, oh ini benda asing sama dengan saya di dalam, seperti itu. Jadi bukan berarti setelah vaksin ada beberapa selintingan, saya sudah vaksin, ternyata antibodi saya tidak ada. Nah, beberapa indikator sampai antibodi itu terbentuk, apalagi dilihat dari usia, dilihat dari komorbidnya, seperti itu. Jadi ini meminimalisir untuk penularan COVID-19 untuk melakukan vaksinasi. COVID-19. Kita akan lanjutkan lagi, saudara, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Solusi. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Saya masih bersama dengan Bu Nur Saida Sirajuddin dan juga Ibu Yani Rahman dari DPRD Kota Makassar. Sejauh ini pemerintah Kota Makassar juga kerap kali untuk menyosialisasikan vaksin aman dan halal agar masyarakat tidak takut untuk divaksin. Termasuk kemarin juga ada smart vaksinasi ya melalui barcode dan segala macam. Kalau ini boleh dijelaskan seperti apa, Bu Ida? Ya, untuk barcode vaksinasi itu sebenarnya untuk mengurangi antrian, untuk pada saat si pasien datang banyak itu sudah terdaftar dari rumah. Jadi dia sudah bisa mendaftar dari rumah. Aplikasinya itu ada. Jadi tiba di lokasi itu kita langsung memasukkan saja sebagai data yang dari HP-nya mereka masing-masing. Itu minimalisir saja terjadi penumpukan di lapangan. Dan ada inovasi yang dilakukan bagaimana dari DPRD melihat kegiatan-kegiatan vaksinasi yang dilakukan Pemkot? Kebetulan suami saya juga sudah divaksin dan saya mendampingi beliau. Jadi sekalian ya, saya melihat bagaimana pemerintah kota melakukan vaksinasi dan menurut saya ini sangat bagus. Pendataannya juga bagus. Saya melihat jadi di samping itu juga nantinya yang setelah divaksin itu mereka sudah bisa print out. Jadi nanti keluarannya itu seperti KTP. Jadi itu nanti bisa dibawa kemanapun dia pergi. Cuman memang menjadi PR pemerintah adalah seperti yang dari awal-awal sudah dijelaskan bahwa kadang-kadang memang ada efek ketika seseorang itu telah tervaksinasi. Dan biasanya hanya karena sebahagian kecil yang terdampak ini kan menjadinya ribut seperti itu. Ya. Jadi menurut saya harusnya pemerintah mengambil langkah lebih cepat juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti tadi yang misalnya Bu Ida jelaskan, ini kan sangat menarik dan ini harus tersosialisasi dengan baik bahwa memang ketika orang divaksin itu tidak semua orang
mendapatkan Mengalami respon hal yang yang sama, mengalami respon yang sama ya. Ada yang ruam-ruam, alhamdulillah suami saya sih baik-baik saja. Dia sudah melakukan vaksinasi juga tahap kedua. Tetapi memang yang seperti ini harus dijelaskan pada masyarakat. Jangan sampai ketika ada yang responnya kurang bagus terhadap vaksin, ini kan menjadi ketakutan-ketakutan. Dan ada hal juga yang perlu kita ketahui bahwa ada sebahagian masyarakat pun yang tidak mau divaksin ini karena persoalan chemistry mereka. Dan ketika kita mau divaksin itu kan harus memang perasaan kita yakin. Karena ketika tidak yakin ini kan jadinya tidak bagus karena ada beban psikis di dalamnya dan ini nantinya bisa berefek panjang. Jadi memang menjadi tugas pemerintah untuk memberikan edukasi dan tidak melakukan pemaksaan tetapi melakukan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat bahwa vaksin ini sangat baik sebagai salah satu. Jadi bukan memang menjadi satu-satunya sehingga tidak terpapar COVID-19 ini. Jadi ini yang menjadi masalah di masyarakat yang tidak nyaman ketika divaksin karena dengan banyak latar belakang ya. Salah satunya juga ada yang memahami bahwa harusnya di screening itu tidak melalui wawancara saja. Ini sebahagian tidak melakukan wawancara, tetapi memang check up, general check up supaya diketahui sebenarnya dia sakit apa. Karena kan bisa saja misalnya ketika ditanya semua pertanyaan-pertanyaan itu mereka memang tidak pernah alami, tapi bukan berarti mereka tidak terjangkit karena memang mereka belum melakukan check up seperti itu. Jadi memang hal seperti ini yang harus teredukasi dengan baik, tetapi ketika orang punya keyakinan mudah-mudahan memang tidak terjadi apa-apa. Ini yang menjadi masalah nih yang tidak yakin gitu. Sejauh ini melihat upaya dari pemerintah Kota Makassar untuk menyosialisasikan, untuk meyakinkan masyarakat seperti apa? Saya pikir untuk itu sudah sangat bagus ya. Ini terbukti dengan beberapa banyak yang mau divaksin, tetapi mereka memang mau divaksin karena ada kepentingan juga. Misalnya mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas sesuatu, pengurusan sesuatu kalau tidak divaksin. Ya kalau menurut saya ini boleh-boleh saja, ini kan tergantung dilihat seperti itu. Tetapi ada juga misalnya, jadi banyak kayak imam beberapa ya, yang ini guru-guru mengaji akhirnya tidak mendapat insentif karena syaratnya harus divaksin. Jadi ini yang belum clear seperti itu. Tapi ini yang saya sampaikan tadi ini hanya sebahagian kecil, sebahagian besar malah masih menunggu kapan mereka dapat vaksin. Seperti yang sampaikan belum untuk masyarakat umum. Terus masyarakat umum bilang, loh kok kami tidak divaksin segera? Masa hanya seperti kayak pejabat seperti itu yang harus divaksin. Jadi ini juga harus clear. Saya sampaikan pada masyarakat bahwa kenapa pejabat publik yang duluan divaksin ini karena mereka banyak melakukan pelayanan. Jadi bukan karena adanya strata ya. Bilang yang lebih kaya yang duluan gitu, yang pemerintah saja yang tidak. Jadi memang ada tahapannya seperti itu. Tapi sejauh ini Bu Ida, apakah masih ada kendala-kendala seperti dulu-dulu kalau misalkan masih ada yang takut divaksin, kemudian masih ada yang khawatir terhadap efeknya, apakah masih mengalami kendala seperti itu dari Dinas Kesehatan? Alhamdulillah untuk sekarang itu sudah mulai berkurang ya. Seperti yang dijelaskan tadi sama Ibu Yeni bahwa ada beberapa juga yang divaksin karena ya boleh tanda kutip keterpaksaan ya, karena dalam artian tadi. Nah itu kalau kami dari pihak pemerintah kota tidak melihat seperti sisi seperti itu. Intinya mereka mau divaksin. Entah itu mereka karena terpaksa karena ada sesuatu hal ya, karena ada sesuatu hal, intinya mau divaksin. Minimal kalau mereka divaksin menyelamatkan orang di sekitarnya. Satu yang divaksin dia bisa selamatkan berapa orang yang di sekitarnya. Itu yang paling penting. Nah, untuk melihat sekarang antusias masyarakat itu sudah sangat-sangat banyak ya. Terbukti dengan surat dari pelayan publik yang masuk di kami, tapi kami belum bisa alokasikan untuk mereka karena ketersediaan vaksin kami. Dari
dari arahan Kementerian Kesehatan juga untuk memberikan tahapan-tahapan. Kenapa ada tahapan? Karena mengingat alokasi vaksin juga kita yang dari luar, karena vaksin ini kan didapatnya dari luar ya, di mana banyak negara juga membutuhkan. Alhamdulillah untuk Indonesia mendapatkan jatah yang banyak. Nah itu juga yang menjadi salah satu kenapa pemerintah pusat memberikan semacam tahapan. Kalau maunya sih semua langsung divaksin, alhamdulillah supaya ini, tapi karena kita berpatokan pada alokasi vaksin, ada tahapan dan kita harus mengikuti tahapan-tahapan dari kementerian. Oke, di awal kan tenaga kesehatan sudah Tenaga semua, kesehatan sudah pejabat itu publik sudah semua. Kalau kesehatan SDMK itu sudah melebihi dari target sebenarnya. Dia ditargetkan dulu cuman 15.840 sasaran. Tetapi karena banyak yang belum masuk datanya di database yang ditarik pada saat itu, akhirnya sekarang itu meningkat jadi 122,3% untuk SDMK. Artinya melebihi daripada target yang ditentukan. Untuk pelayan publik untuk sendiri, pelayan publik apakah sendiri itu sudah semuanya? Belum semuanya, masih 87% pelayan publik yang sesuai dengan sasaran yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Karena ini kan data sebenarnya ditarik dari atas. Jadi data yang diberikan itu baru sekitar 87%. Kita stop dulu untuk sementara, kecuali guru-guru untuk pelayan publik. Karena di awal juga itu yang arahan kementerian juga itu untuk mubalik, penceramah, guru mengaji. Itu arahan kementerian juga menjelang Ramadan. Walaupun masih banyak juga masih banyak yang belum, tapi alhamdulillah dilihat dari yang ada itu sudah lumayan memenuhi target untuk, ya. lumayan untuk mau balik penceramah, imam masjid dengan guru mengaji. Untuk saat ini jenis vaksin yang digunakan untuk di Kota Makassar sendiri apakah masih Sinovac ataupun menggunakan vaksin yang lain? Masih Sinovac untuk sampai hari ini. Untuk sampai hari ini masih Sinovac. Sinovac. Tapi untuk kemudian mengajukan permohonan bekerja sama dengan dinas kesehatan dari organisasi mungkin atau perusahaan itu apakah boleh atau seperti apa, ataukah perusahaan ini harus mengikuti vaksinasi gotong royong atau kayak gimana? Iya, kalau dari masyarakat ya yang untuk perusahaan swasta itu belum ada arahan dari kementerian bahwa boleh dilakukan vaksinasi seperti pelayan publik lainnya, seperti pelayan publik ASN untuk perusahaan swasta. Diharapkan yang perusahaan swasta itu menggunakan vaksin gotong royong, di mana vaksinnya sih gratis, tapi yang membayarkan adalah perusahaannya sendiri untuk ke tempat-tempat di mana yang ditunjuk untuk melakukan vaksin gotong royong. Lagian juga kan anggarannya sekali saja. Iya, sekali saja anggarannya. Itu yang diharapkan pemerintah. Jadi betul-betul kita untuk perusahaan swasta itu belum ada arahan dari kementerian untuk kita vaksin. Jadi kami tidak ada vaksin untuk perusahaan swasta. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Saudara, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Solusi. Anda tiba di segmen akhir Sapa Sulsel, saudara. Saat ini vaksinasi di Kota Makassar sudah memasuki tahap kedua. Lalu kapan targetnya semua masyarakat akan divaksinasi COVID-19? Kita tanyakan ke Bu Ida, kapan targetnya? Sesuai rencana dari pusat itu kita masuk untuk umum itu Juli Agustus. Juli Agustus. Jadi diharapkan semua pelayan publik untuk sampai Juni. Dilanjutkan dengan masyarakat umum itu di Juli Agustus. Untuk mekanismenya, caranya, untuk pendaftarannya, pendataannya akan seperti apa? Seperti yang berlangsung sekarang, karena kalau masyarakat kita tidak terlalu pusing lagi karena di setiap puskesmas kan mempunyai wilayah masing-masing. Artinya puskesmas yang bertanggung jawab dengan masyarakatnya. Seperti itu. Apakah saat ini puskesmas masih membuka untuk vaksinasi seperti itu ataukah dibatasi saat ini? Masih. Sampai sekarang ini puskesmas masih membuka, tetapi memang di setiap puskesmas itu mempunyai jadwal vaksinasi. Karena kenapa mereka memakai jadwal vaksinasi? Karena dalam satu vial itu multidos harus mengumpulkan 10 orang dulu, baru boleh kita vaksin. Karena kalau mereka tidak mau menjadwalkan setiap datang 1-2 orang itu kita tidak bisa vaksin. Karena vaksin itu hanya bertahan 6 jam setelah dibuka. Beda yang SDMK punya, SDMK itu single dose 1 orang 1. Jadi siapapun yang datang itu kita vaksin. Tetapi yang multi dose yang 1 vial untuk 10 orang itu menunggu. Jadi semua puskesmas mempunyai jadwal vaksinasi. Jadi mereka mengumpulkan 10 orang dulu baru boleh membuka 1 vial.
Seperti itu. Baik, jadi untuk yang saat ini yang berlangsung di puskesmas ini untuk tetapkah untuk lansia Tetap guru dan lansia. pelayanan publik? Guru. Jadi selain dari itu jika ada masyarakat yang datang berarti belum bisa? Belum bisa. Dan mereka tetap diberi edukasi, pengarahan bahwa untuk saat ini arahan dari Kementerian Kesehatan itu tetap kita masih berada di pelayanan publik khususnya guru. Pelayanan publik pun itu masih guru sekarang. Kan di awal-awal itu setelah SDMK boleh terbuka untuk umum pelayanan publik. ASN boleh ya. ASN pekerja-pekerja tenan, pedagang pasar, pedagang-pedagang pasar tradisional itu boleh. Tetapi melihat dari alokasi vaksin yang kemarin terjadi lonjakan di beberapa negara, vaksin yang masuk ke Indonesia itu sedikit, akhirnya diberi arahan lagi. Utamakan lansia, karena lansia lah yang mempunyai peluang besar untuk terkena COVID-19. Seperti itu. Berarti saat ini masih berlangsung juga di puskesmas-puskesmas sesuai masih. dengan jadwalnya. Untuk pendaftarannya sendiri langsung ke puskesmas? Langsung ke atau puskesmas, seperti apa? langsung ke puskesmas saja untuk pendaftaran yang dilaksanakan di puskesmas. Dan beberapa juga kita melaksanakan vaksin massal. Vaksin massal itu yang tadinya di awal, yang pada saat pelayanan dibuka untuk umum, yang belum diprioritaskan guru, itu mereka bersurat ke Dinas Kesehatan. Mereka bersurat ke Dinas Kesehatan sesuai sasaran yang arahan dari kementerian, yang kita vaksin. Mereka menyiapkan tempat, kami turun tim dari Dinas Kesehatan. Dari DPRD sendiri melihat ini yang saat ini fokusnya adalah guru-guru karena Juli 2021 rencana sekolah tatap muka pembelajaran tatap muka, tapi yang divaksin saat ini adalah guru ataupun tenaga pengajar, siswanya belum. Bagaimana? Ya, jadi vaksinasi yang dilakukan memang baru sebatas guru, karena tentu saja berdasarkan dengan juknis yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Karena sempat saya diskusi dengan salah satu kepala puskesmas bahwa yang boleh divaksin yang 18 tahun ke atas, sementara wilayah kerja atau tanggung jawab dari pemerintah kota ini kan anak usia dini sampai SMP. Kalau SMP kan itu enggak sampai 17 tahun. Jadi memang itu bukan masuk wilayah tanggung jawab dari pemerintah kota. Tetapi tentu saja kami dari DPRD, kebetulan saya pun juga di Komisi D yang membidangi kesehatan dan pendidikan, mengingatkan bahwa walaupun nantinya akan terjadi kegiatan pembelajaran tatap muka, tetapi ini kan secara terbatas. Ini pun ketika saya reses, saya sudah sampaikan kepada warga masyarakat yang anaknya bersekolah, jangan sampai dikatakan bahwa karena gurunya sudah vaksin jadinya bisa bebas begitu saja. Prokesnya itu harus tetap ketat. Apalagi anak SD. Anak SD ini kan paling susah kita mau ajak untuk social distance. Jadi memang ini yang menjadi perhatian, jangan sampai karena guru dianggap sudah selesai vaksinnya sampai tidak memperhatikan prokes. Terakhir, saran yang akan diberikan kepada pemerintah Kota Makassar, harapannya ke depannya seperti apa terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini di Kota Makassar, Bu Yeni? Ya, tentu saja harapan saya adalah edukasi yang masif ya kepada masyarakat yang tidak mau divaksin, terus memberikan edukasi kepada mereka, dan yang kedua tentu saja tidak dengan pemaksaan, karena sesuatu yang dipaksa juga nanti kan kalau terjadi sesuatu nanti disalahkan lagi pemerintah seperti itu. Jadi lebih ke arah kepada edukasi yang masif dan memperlihatkan bagaimana manfaat dari vaksin itu sendiri sehingga masyarakat itu yakin untuk divaksin. Bu Ida, singkat, ke depannya pemerintah Kota Makassar akan melakukan apa terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini? Targetnya akan seperti apa dan imbauan kepada masyarakat? Silakan, Bu Ida. Ya, pemerintah Kota Makassar akan menargetkan bagaimana seluruhnya lansia tervaksin. Ya, itu untuk ke depannya. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang seperti tadi yang dikatakan Ibu Yeni, bagaimana edukasi ya, dan masyarakat juga sudah melihat sudah berapa banyak yang kami Dinas Kesehatan Kota, pemerintah kota vaksinasi. Jadi bisa dilihat dari situ. Berarti bahwa bisa kelihatan bahwa vaksinasi itu aman dan halal ya, aman dan halal. Jadi tadi seperti Ibu Yeni bilang, jangan ada pemaksaan, tapi tetaplah untuk terus-menerus pemerintah kota melakukan edukasi.
Insya Allah untuk seperti itu setiap harinya pemerintah Kota Makassar khususnya puskesmas yang ada di wilayah masing-masing tak henti-hentinya untuk bagaimana memberikan edukasi terhadap bagaimana pelaksanaan vaksinasi dan efek yang akan terjadi apabila sudah divaksinasi, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Nur Saida Sirajudin, PLT Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Makassar. Terima kasih juga untuk Ibu Yani Rahman, anggota DPRD Kota Makassar, Komisi D sudah bergabung di Sapa Sulsel. Tentunya kita berharap bahwa seluruh masyarakat dari Kota Makassar nantinya dapat divaksin, alokasi vaksinnya cukup agar terbentuk herd immunity pastinya untuk kedepannya untuk meminimalisir penularan COVID-19. Tentunya bagi Anda yang sudah divaksin juga jangan lengah untuk mengabaikan protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan, menjaga jarak, apalagi juga menggunakan masker. Anda juga bisa mengurangi mobilitas Anda sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wida Agredi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.